Saya selalu menyampaikan bahwa di mana ada Abu Jahal, di situ ada Abu Bakar. Oleh karena itu, saya tidak heran kemudian kalau ada habaib-habaib yang berperilaku buruk, yang sangat tidak beretika seperti itu sana, yang bahkan biasa menghina-hinakan orang lain, menganjing-anjingkan orang lain. Tetapi sepakat saya dengan Gusti Selamat Rawi bahwa yang namanya habaib itu tetap harus dihormati tapi tidak harus diikuti gitu. Tapi soal kelakuan lain lagi, bos. Bejat-bejat aja. Keturunan Nabi bukan Nabi. Kalau buat saya sih, yang punya sifat maksum itu tetap hanya Nabi. Nah, yang harus diikuti itu adalah yang memang betul-betul bisa menjadi tauladan buat kita. Dan saya kira banyak di Indonesia ini habaib-habaib yang bisa dijadikan sebagai panutan. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan bersama-sama bagaimana paparan Gus Islah yang tidak saja menyenggol soal habaib di Indonesia, yang mana yang layak diikuti dan mana yang tidak layak, tetapi bagaimana umat Islam ini terpecah belah akibat daripada politik identitas. Dan ada sejarah yang sangat menarik dibahas di dalamnya, terutama perang yang terjadi pada saat Wahabi ingin mencengkram Mekah. Bagaimana keseruannya kita simak secara bersama-sama. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Yang saya sampaikan dari berbagai kitab sejarah ini, sebenarnya kita hanya ingin menceritakan bahwa kita tidak boleh mengulang lagi sejarah-sejarah itu ketika Islam itu betul-betul diseret paksa dalam kepentingan-kepentingan kekuasaan, dan kita kemudian terlibat dalam perang sesama orang Islam, dan akhirnya apa? Brutalitas itu terjadi. Belum perang antara orang Wahabi dan keluarga Ibnu Rashidin di Arab Saudi, 8 kali membunuh 13.000 orang kalangan muslim di Saudi, sesama orang Islam. Belum perang-perang antara, ini panjang ini perang sesama orang Islam, banyak sekali. Yang namanya perang Hurroh, seperti yang ditulis dalam Tarikhul Khulafa Imam Suyuti, ini adalah ketika Yazid bin Muawiyah memerangi orang-orang Madinah di Hurroh, di Madinah bagian timur laut. Mereka semua dibunuh dan bahkan beberapa sahabat terbaik juga terbunuh dalam perang itu. Dan kemudian perempuan-perempuan yang tidak bersuami diperkosa atas nama agama, dihalalkan karena dianggap sebagai budak perang, dan melahirkan 1.000 lebih anak haram dalam perang Hurroh. Brutalitas itu terjadi. Kalau baca kitabnya Abu Bakar Naji, namanya Idarat At-Tawahhus, semua teroris punya kitab ini. Hampir semua teroris yang ditangkap oleh Densus 88 punya kitab ini, namanya Idarat At-Tawahhus. Jadi Idarat At-Tawahhus itu artinya adalah manajemen kebiadaban. Biadab aja harus dimanajemeni gitu, ditata kelola. Jadi di situ di dalam kitab itu ditulis, kalau ngebunuh orang di satu kampung harus dibakar sak rumah-rumahnya, perempuan harus diperkosa. Coba tujuannya apa? Itu diperbolehkan oleh agama dengan dalil-dalilnya lengkap, supaya apa? Supaya orang-orang kafir itu menjadi orang-orang yang ketakutan. Karena menurut kitab ini, kepatuhan dan ketundukan itu bisa dilakukan kalau tercipta ketakutan lebih dulu. Ini Abu Bakar Naji, ulama Saudi yang nulis ini. Dan saya sudah baca, saya bedah semua, ini memang biadab sekali. Dan teroris-teroris itu punya. Karena apa? Orang yang berbeda dengan dia mutlak dikafirkan dan halal darahnya. Ajaran-ajaran seperti ini yang menjangkiti berbagai orang hari ini, sehingga apa? Atas nama pribadi pun dia akan berangkat ke istana, dia akan berangkat ke Mabes Polri, meskipun dengan menggunakan senjata berpeluru plastik, karena dia merasa kalau dia mati dalam keadaan seperti itu dia akan masuk surga otomatis. Karena ini semua adalah togut orang-orang jahiliyah. Nah, ini pemahaman-pemahaman seperti ini kemudian menjangkiti kalangan Nahdien. Ajaran-ajaran yang berbasis Wahabi ini kemudian berusaha memborong tanah-tanah di daerah-daerah Nahdlatul Ulama, kemudian mendirikan pesantren. Pada awalnya dia seolah-olah ajarannya sama dengan ajaran-ajaran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, tapi kemudian setahun kemudian dikooptasi pelan-pelan, kemudian masuklah ajaran-ajaran mereka. Ini terjadi di kampung saya, Pak.
Dan hari ini apa? Orang di kampung saya yang berbeda dengan mereka ini dijahiliahkan semua. Aswaja katanya, aliran sesat warisan jahiliyah. Keluar spanduknya. Dan hari ini semua diharam-haramkan semua. Makam kakek saya itu udah berantakan, betul-betul berantakan, nggak boleh dirawat karena bendahara. Sama seperti orang Saudi ketika mereka ingin menggusur situs-situs kenabian. Dan hari ini Saudi kemudian menyesal. Nah, ini yang terjadi di Saudi hari ini. Orang-orang Wahabi di Indonesia ingin menjadikan seperti Saudi masa lalu di sini. Orang Saudi ingin menjadikan Saudi seperti Indonesia hari ini. Kebalik-kebalik. Perempuan udah bisa nyetir, perempuan keluar negeri udah nggak pakai mahram. Dulu mengharamkan musik, sekarang sudah mengadakan konser Blackpink, Jeddah. Ini loh, ini fakta ini. Lalu, nah, Arab Saudi hari ini menyesali keterpurukan mereka selama puluhan tahun. Kalau Saudi tetap memegang ajaran seperti ini, maka Saudi akan menjadi negara paling terbelakang di Arab. Setelah minyaknya habis, mereka akan miskin. Sehingga apa yang dia pikirin? Ketika Khaddamul Haramain dia lepas, maka semua kekuasaan politik keluarga Ibnu Saud akan ambruk. Kan ini tujuan mereka supaya mewahabikan kita semua ini. Supaya Khaddamul Haramain ini supaya kuat tetap di tangan mereka. Karena sepanjang sejarah bisa dibuktikan orang yang tidak sanggup memegang kekuatan sebagai pelayan dua kota suci ini, kekuasaan politiknya akan ambruk. Mulai dari orang Yahudi, mengapa Abraha ingin menyerbu Mekah? Karena ingin menjadi pelayan kota suci saja. Karena semua orang percaya di Arab yang memegang sebagai pelayan kota suci ini pasti kekuasaan politiknya akan menguat. Makanya dulu keluarga Ibnu Saud mati-matian ingin mendegradasi kekuatan dari kekaisaran Utsmani. Karena dulu Khaddamul Haramainnya itu adalah kekhalifahan Utsmani. Bagaimana caranya supaya keluarga Ibnu Saud ini secara politik menguat di Arab Saudi? Diciptakanlah hukum-hukum baru, termasuk konsep Ibnu Taimiyah dari abad pertengahan diusung pada saat itu, pada zaman abad modern. Diusunglah konsep al-wala wal bara, karena hanya dari sini mereka bisa memecah orang Saudi. Yang satu berpihak ke sana, satu berpihak ke sini. Termasuk orang-orang Wahabi mengapa mengharamkan konsep dzurriyyah kenabian? Karena musuh politiknya itu adalah Habaib. Ibnu Rashidin namanya, yang sekarang berkuasa di Yordania. Mengapa dia itu mengharamkan konsep-konsep Habaib, konsep-konsep dzurriyyah? Dan mengapa mereka mengharamkan ziarah kubur? Ya karena mereka itu tahu orang Saudi tidak boleh punya resiliensi ideologis dengan masa lalunya. Kalau orang Saudi ini punya resiliensi ideologi dengan masa lalunya, dia nggak bisa dibujuk untuk mendukung keluarga Ibnu Saud. Diharamkanlah ziarah kubur. Dan mengapa mereka mengharamkan maulid? Mereka tidak boleh punya mitos-mitos politik dengan masa lalu, dan kerumunan masyarakat harus dihindari. Kalau tidak, mereka akan jadi pemberontak semua kepada keluarga Ibnu Saud dan tidak loyal. Itulah ajaran-ajaran Wahabi itu diproduksi untuk memperkuat kekuatan politik dari keluarga Ibnu Saud. Made by order, dibuat sesuai pesanan. Demi apa? Demi kepentingan-kepentingan politik dinasti keluarga Ibnu Saud. Saya di mana-mana minta bantah ini, nggak ada yang mau bantah saya di YouTube. Yang dibantah cuma saya ini liberal, ahli neraka, kafir. Hanya ingin menghancurkan Islam dari dalam karena saya produk Amerika katanya. Apalagi saya kerjanya jadi tenaga ahli di Mabes Polri. Oh, ini antek cepunya polisi ini katanya. Sambung. Nah, ajaran-ajaran seperti ini lalu mereka kemudian menghajar semua situs-situs kenabian karena mereka tidak ingin orang Saudi itu punya mitos politik dengan masa lalunya. Lalu kemudian ulama-ulama yang mengajari Mbah Ahmad Dahlan, yang mengajari Mbah Hashim Asy'ari, ini semua dikerangkeng di dalam rumahnya masing-masing, tidak boleh memberikan halaqah-halaqah ataupun daurah. Karena akhirnya yang muncul siapa? Albani, Al-Utsaimin, Abdullah bin Bas. Ya ini yang muncul. Dan semua produk-produk fikihnya itu adalah made by order. Kayak kita di warteg gitu. Saya pengen ini, pengen ini, pengen ini. Sesuai kepentingan saya. Nah ini kemudian dijejalkan kepada kita dengan kultur klimatologi dan geografi yang berbeda. Dipakai untuk apa? Ngacak-ngacak NU. Kalau ingin menguasai Indonesia ini, tumbangkan NU dan Muhammadiyah, nanti Pancasila itu akan luntur sendiri. Karena mereka tahu Indonesia ini adalah populasi pemeluk Islam terbesar di dunia, dan di dalamnya ada organisasi berbasis keislaman yang juga terbesar di dunia, namanya Nahdlatul Ulama. Nah, ini yang harus kita pahami semua,
bahwa kita jangan mau dipecah belah, baik dengan para habaib maupun dengan teman-teman saudara-saudara kita dari Muhammadiyah. Kita harus tetap solid demi bangsa ini. Kalaupun ada habaib yang menghina habaib yang lain, ya nggak usah pikirin. Yang penting kita tetap menghormati duriah-duriah kenabian. Kita jangan mau dipecah belah. Kalaupun kita ada oknum habaib yang sedikit aneh-aneh, ya sudah. Kita bukan berarti tidak suka kepada habaibnya, tapi kita tidak suka terhadap kelakuannya, gitu aja. Kalau saya begitu. Saya sampai sekarang kepada para habaib masih cium tangan sampai sekarang saya. Karena saya harus betul-betul berpegangan kepada ulama-ulama NU. Tapi soal kelakuan lain lagi, bos. Bejat-bejat aja. Keturunan Nabi bukan Nabi. Kalau buat saya sih, yang punya sifat maksum itu tetap hanya Nabi. Semua manusia ini kan pendosa ini, termasuk saya ini. Pendosa semua, kita hari ini tobat, besok bikin dosa lagi. Entah disengaja atau tidak disengaja. Manusia ini. Dengan segala ambisinya, jangan kemudian dipertuhankan. Karena konsep-konsep keislaman itu tidak pernah menuhankan manusia. Simpel saja, ini rasio berpikir biasa kok, sederhana. Kalau saya sih begitu aja. Kalau kita hormat kepada habaib, ya kita juga hormat kepada para ulama lain yang non habaib. Kalau dia tawadhu, dia mengajarkan kita kearifan. Kalau dia mengajarkan kita caci maki, mengajarkan kebencian kepada orang lain, buat saya udah nggak ada ini. Ini bukan tabi'in lagi sudah. Ini mengajarkan perpecah belahan. Dan hari ini yang kita tahu apa? Di Madura, kelompok-kelompok ex-FPI ini betul-betul menyerang orang-orang NU, padahal orang NU yang ngajari untuk mencintai habaib. Mereka menyerang NU atas nama habaib. Coba, ini kan anomali gila-gilaan. Ini hanya karena demi transaksi politik, kamar-kamar gelap politik, lalu kemudian umat Islam mau dipecah belah. Nah, orang-orang NU ini adalah pemain utama, dibantu dengan saudara-saudara kita dari Muhammadiyah, bahwa negara ini harus tetap berada dalam sovereignty state, dalam satu entitas bersama, nggak boleh terpecah belah. Bapak Ibu sekalian, yang paling terakhir adalah yang harus kita pahami adalah saya tuh kalau ngasih materi begini, saya bisa ngelucu kalau bahasa Madura sebenarnya. Makanya saya nggak bisa ngelucu kalau bahasa Indonesia ini agak berat. Oke sahabat, saya kira apa yang disampaikan oleh Gus Islam Bahrawi sangat terang. Tinggal kita mau mengimplementasikan di dalam kehidupan kita, terutama dalam rangka untuk mengawal NKRI ini dan menjaga Indonesia dari paham-paham Salafi Wahabi yang sebenarnya ini yang jauh lebih berbahaya karena memberangus tidak saja membuat perbedaan yang ada, tapi juga memberangus budaya-budaya lokal yang sama-sama kita tahu bahwa budaya lokal adalah simbol kekuatan rakyat kita di seluruh Nusantara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara. Tanahku yang ku cintai, engkau